Baiklah, kali ini kita akan belajar tentang Google Form, materi informatika kelas 9 semester kedua. Kita mulai dengan pertanyaan mendasar. Apakah kamu bisa membuat formulir pemilihan ketua kelas di sekolahmu secara online dan gratis yang hanya menggunakan smartphone? Nah, ini akan menjadi dasar kita nantinya untuk belajar Google Form. Oke, mari kita mulai. Check it out. Apa itu Google Form? Ya, Google Form merupakan sebuah alat yang memungkinkan kita untuk mengumpulkan informasi dari pengguna melalui survei ataupun kuis yang dipersonalisasi. Jadi artinya dipersonalisasi artinya kita menyetel atau menyeting sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi bisa di customize ya, bisa diedit begitulah kira-kira. Nantinya informasi tersebut dikumpulkan secara otomatis terhubung ke Google Spreadsheet, yaitu aplikasi Google yang juga digunakan untuk mengolah seperti Microsoft Excel. Nah, pada Juli 2017, Google memperbarui formulir dan menambahkan fitur baru. Salah satu fitur yang cukup terkenal ini yang setelah tahun 2017 adalah validasi respon cerdas, yang artinya mampu mendeteksi input. Input ini data masukan berupa teks dalam bidang formulir untuk mengidentifikasi apa yang tertulis dan meminta pengguna untuk mengoreksi informasi jika salah memasukkan. Ini merupakan fitur terbaru ya. Dan beberapa keunggulan-keunggulan fitur lainnya itu boleh kamu searching di Google. Oke, yang berikutnya, kalau kita hendak menggunakan Google Form, yang terlebih dahulu yang harus kita lakukan yaitu kita memiliki akun Google atau mendaftar ke Google. Di sini kita sertakan alamat untuk mendaftar ya, alamat mendaftar. Jika sudah mendaftar, kita tinggal sign in. Jika belum, kita berarti sign up. Ya, link akan disediakan nanti di materinya. Oke. Nantinya Google Form ini akan kita buat menjadi kuesioner online seperti pertanyaan mendasar tadi, misalnya membuat pemilihan ketua kelas, begitu kira-kira. Yang berikutnya, sebelum kita belajar bagaimana menggunakan Google Form itu sendiri, maka Google Form juga memiliki komponen atau tools-tools yang cukup penting. Ya, beberapa komponen dan tools penting yang dapat kita gunakan ini nantinya akan mengoptimalkan fungsi dan fiturnya. Jadi Google Form-nya menjadi lebih kuat dan lebih canggih begitu kira-kira. Komponennya itu antara lain, satu, komponen pertanyaan, respon, pengaturan atau setting, add-on, tema, preview, dan pengiriman. Inilah komponen-komponen dan tools-tools penting yang akan kita pelajari nantinya hingga kamu nanti akan dapat membuat formulir atau formulir survei atau formulir kuis secara online. Ingat, yang paling penting dalam Google Form ini, Google Form merupakan aplikasi berbasis web. Jadi kita tidak perlu menginstal aplikasi-aplikasi lain. Cukup menginstal sebuah browser dan langsung masuk ke dalam akun Google kita sendiri. Yang berikutnya, ya, ini akan kita bedakan beberapa komponen penting yang harus kita bahas terlebih dahulu. Dari gambar kita bisa melihat bahwa semua ketika kita sudah membuka sebuah Google Form, maka kita dapat melihat bahwa bagian-bagian dari Google Form itu sudah kita pisah-pisahkan seperti ini, ditandai dengan kotak merah. Yang pertama, komponen pertanyaan. Kenapa pertanyaan? Karena dalam pertanyaanlah seorang pengguna itu mengisi apa-apa saja yang akan ditampilkan kepada pengguna yang akan mengisi formulir atau kuis survei yang akan kita buat.
Ya, komponen pertanyaan bisa kita lihat lebih jelasnya ketika kita melihat di dalam gambar itu ada namanya questions. Ya, questions itu berarti pertanyaan yang mungkin dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris perbedaannya hanya itu. Ah, kita bisa melihat bahwa yang harus kita tentukan terlebih dahulu yaitu seperti kotak-kotak merah yang sudah dikasih nomor satu yaitu judul formulir. Nomor dua adalah teks pertanyaannya. Nomor tiga adalah jenis pertanyaannya. Nomor empat adalah kita tinggal mengcopy pertanyaan ini supaya bentuknya sama. Jadi tinggal menyeting tertentu saja. Yang keempat, menggandakan pertanyaan. Yang kelima, menghapus pertanyaan. Yang keenam, ini toggle atau sebuah pilihan untuk menyatakan bahwa pertanyaan ini harus dijawab atau tidak. Jika tidak dijawab, maka dia akan jika kita buat posisinya dalam posisi on, seperti yang terlihat pada gambar, maka ketika kita mau pertanyaan ini, ketika user melihat pertanyaan ini, otomatis user harus menjawab. Nah, nanti ada tambahan beberapa settingan di angka nomor 7. Ini misalnya ada validasi respon juga. Misalnya seorang itu harus mengisikan teks tertentu atau angka tertentu. Yang kemudian adalah nomor 8 yaitu tools form. Nah, tools form ini nantinya akan menjadi tambahan untuk mengatur sebuah Google Form kita hingga menjadi lebih jelas dan lebih terarah. Oke, berikutnya jenis-jenis pertanyaan. Tadi waktu kita melihat jenis-jenis pertanyaan tadi itu ada namanya jenis pertanyaan, itu nomor 3 tadi. Boleh kita kembalikan nanti, boleh lihat ke belakang ya. Ya, jenis-jenis pertanyaan tadi sudah bisa dilihat dan ada nomor 8 yaitu tulis formulir. Di sini sudah dijelaskan bagian-bagian dari setiap tulis tersebut. Oke, silahkan nanti men-searching untuk lebih jelasnya apa saja fungsi-fungsi dari tools yang kamu lihat dalam gambar. Yang berikutnya, kita harus membahas mengenai kelebihan dan kekurangan Google Form itu sendiri. Yang pertama, Google Form, kelebihan Google Form itu. Yang pertama, Google Form mempunyai kelebihan yaitu cara penggunaan yang simpel dan mudah. Nah, saking simpelnya itu mungkin untuk anak SD juga bisa membuat ini. Tinggal tujuan dan rancangan saja yang mungkin membedakan. Nomor 2, software ini gratis alias tidak berbayar atau free application, begitulah kira-kira ya. Yang ketiga, Google Formulir mempunyai fitur kolaborasi dan berbagi. Jadi boleh ditambahkan orang untuk mengedit seperti kita yang membuat form itu sendiri. Jadi ini boleh kita mengedit secara bersama-sama. Dan fitur berbagi artinya boleh dibagikan kepada orang lain juga. Karena Google Form sudah menggunakan teknologi cloud computing, artinya teknik pemrograman komputer berbasis internet, berbasis penyimpanan secara daring dalam jaringan begitu ya. Jadi ini ditaruh nanti di server Google. Yang keempat, menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Kenapa begitu? Karena pertama, gratis. Yang kedua, simple. Yang ketiga, tidak membutuhkan rancangan yang cukup rumit. Yang kelima, data kita akan tersimpan secara aman di server Google. Karena ingat, Google merupakan sebuah perusahaan raksasa yang mempunyai ribuan mungkin karyawan yang bekerja di dalam security-nya. Dan ini juga perusahaan yang sudah multi area ya, artinya sudah hampir seluruh dunia menggunakan Google itu sendiri. 6. Hasil survei yang diperoleh itu nanti berbentuk real time. Jadi dan fitur summary otomatis, artinya kita bisa melihat langsung apa yang dikerjakan oleh orang yang mengisi dan kita bisa melihat hasil dari kesimpulan tersebut.
Yang ketujuh, nantinya hasil laporan-laporan pengisian data oleh pengguna yang mengisi formulirnya akan bisa kita ekspor ke dalam bentuk Google Sheet. Jadi aplikasi Google juga, berbasis web juga. Nomor 8, adanya fitur response validation dan branching logic. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut. 9, adanya add-ons atau modul tambahan yang hingga dari pihak ketiga. Pihak ketiga artinya bukan dibuat Google juga. Google menyediakan tempat untuk mengembangkan modul atau tambahan-tambahan perintah yang membuat Google Form ini nantinya akan menjadi semakin kuat atau powerful. Ya, berikutnya kita akan bahas kekurangan Google Form. Google Form memiliki kekurangan, boleh dikatakan kekurangan tapi bukan kelemahan ya. Yang pertama, desain terbatas. Ini dimungkinkan karena fitur gratis ya. Ya, kalau namanya gratisan sudah pasti ada batasannya lah. Yang kedua, pilihan ekspor yang terbatas. Ini juga terkait faktor karena gratis juga ya. Yang ketiga, tidak ada notifikasi email. Artinya di sini standarnya tidak ada notifikasi, tapi kalau sekarang sudah bisa dinotifikasi. Artinya jika seorang pengguna formulir kita mengisi, maka boleh laporan bahwa dia sudah mengisi akan diserahkan ke email pengisi yang mengisi tersebut. Dan notifikasi email di sini juga kita sebagai yang membuat formulir juga akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan. Yang berikutnya, tidak ada riwayat pengeditan. Jadi artinya kita tidak bisa melihat atau mengembalikan proses pekerjaan kita ke tahap-tahap sebelumnya. Mungkin ada yang salah, jadi kita tidak bisa kembali ke langkah berikutnya. Jadi kalau jika ada yang salah, ya artinya kita tinggal delete atau ulangi proses yang sama untuk yang menjadi kesalahan dalam pengeditan kita tersebut. Ya, kira-kira inilah kelebihan dan kekurangan dari Google Form itu sendiri. Ya, bujur semujah juah, terima kasih dan salam SFD.